masalahnya Pak tarik itu. Ya baik Pak. Oke, baik. Apakah rasa duduknya sudah nyaman? Sudah Pak. Oke, baik Pak. Ingin tanya dulu kabar kalian hari ini bagaimana? Kalau kabar saya Pak baik Pak, hanya akhir-akhir ini saya kepikiran tentang memilih jurusan kuliah yang saya ambil Pak. Kalau saya juga baik Pak, hanya saya bingung dengan pemilihan jurusan kuliah saya. Kalau saya kurang lebih perasaan saya sama dengan teman saya dan Valerie. Oke, baik Pak. Amin ya. Kalian datang ke sini. Oke, sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Pak boleh minta kalian perkenalkan nama kalian masing-masing dulu. Silahkan dari bagian kiri Pak. Saya Salve dari kelas 12 IPS 1. Saya Valerie dari kelas 12 IPS 1. Kalau saya Stevi dari kelas 12 IPS 1. Berarti ini Salve, Valerie, Sevi. Oke, baik. Perkenalkan nama Pak di sini yaitu Pak Jeki. Pak di sini sebagai guru BK di sekolah ini. Jadi Pak asalnya dari Sumba. Dan sekarang kalau boleh tahu nih asal dari kalian masing-masing dari mana? Saya dari Manggarai Pak. Kalau teman saya Salve dari ND, teman saya yang sebelah ini Stevi dari Atambua. Oke, baik. Yang dua ini bisa dari di Atambua saya sudah pernah pergi, di Manggarai itu saya sudah pernah pergi, apalagi di Pulau Komodo tuh saya pernah pergi. Ya saya belum pernah pergi di ND ini, wah. ND ini apa yang menjadi sorotan kalau orang pergi ke sana tuh yang wisatawan selalu direkomendasikan untuk singgah ke Danau Kelimutu. Itu bagaimana? Apa yang membuat dia excited atau bersinggah sana? Jadi begini Pak, teman-teman. DND itu terkenal dengan tempat wisatanya itu Danau Kelimutu. Jadi Danau Kelimutu itu danau 3 warna yang terletak di atas puncak gunung Kelimutu, dan warna danaunya itu bisa berubah-ubah tergantung dengan iklim dan cuaca di daerah tersebut. Oh, wow. Ternyata gitu ya. Saya pikir Danau Kelimutu itu biasa saja. Ternyata wah, dia selama berganti musim, iklim berubah, warna juga berubah. Itu sangat wow sih. Memang. Dan yang uniknya apa, dia terletak di atas kawah gunung. Aduh, memang orang-orang pegunungan ada saya suka sekali naik gunung saya tuh. Jadi saya harus ke sana sih nanti. Kalau di saat berlibur nanti bisa kontak kita coba ini apa jelajahi di sana. Oke, baik. Mungkin kalian ke sini ada hal yang mau disampaikan atau mau didiskusikan? Ya Pak, sebenarnya kami datang ke sini ingin berdiskusi dengan Bapak terkait dengan pemilihan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat kami itu Pak. Oke, baik. Pak sangat mengapresiasi dan Pak berterima kasih atas keberanian kalian datang ke sini, sudah mau menceritakan dan mau terbuka atas apa yang menjadi persoalan dari kalian. Oke, sebelum kita lanjut melangkah ke depannya, Pak ingin membuat kesepakatan dulu ya, sehingga agar konseling kita pada hari ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Oke? Ya, baik. Kesepakatannya yaitu pada konseling hari ini kita akan menjalani konseling ini selama 45 menit. Oke? Jadi tugas Pak di sini sebagai konselor yaitu bagaimana Pak harus memahami apa menjadi persoalan kalian, mendengarkan apa yang menjadi persoalan kalian sehingga membantu kalian untuk mencari solusi. Tetapi jangan berharap bahwa semua jawabannya berpatokan pada Pak. Tetapi Pak di sini membantu kalian untuk mencari solusi sendiri sehingga kalian itu bisa lebih jauh mengenal diri kalian masing-masing sehingga kalian bisa mengatasi masalah kalian sendiri.
Oke. Baik Pak. Dan juga di sini Pak menjamin bahwa segala persoalan yang kalian ceritakan pada hari ini, yang kalian sampaikan, itu hanya Pak dengan kalian yang tahu dalam ruangan ini. Baik Pak. Oke. Baik Pak. Sehingga jangan takut untuk terbuka di sini ya. Oke, baik. Setelah kita saling mengenal satu sama lain tadi, saatnya kita fokus pada hal itu yang kalian ingin diskusikan pada hari ini. Oke? Ya Pak. Oke, baik. Sini Pak ingin bertanya, coba ceritakan apa yang menjadi kebingungan kalian dalam mempersiapkan rencana perkuliahan atau memilih jurusan. Saya Pak, saya masih bingung antara memilih jurusan psikologi atau ekonomi Pak, karena kalau saya memilih jurusan psikologi itu adalah minat saya Pak. Kalau dari sisi lain, orang tua saya lebih suka saya untuk mengambil jurusan ekonomi Pak. Kalau saya Pak, saya suka seni dan desain. Tapi nilai saya itu bagusnya di IPS. Jadi saya bingung mau ambil jurusan yang mana. Kalau saya Pak, saya lebih tertarik di hal yang mengenai komputer Pak, tapi orang tua saya mau ingin saya jadi perawat, jadi saya lebih bingung Pak. Oke, wah terima kasih ya sudah terbuka. Jadi Pak sangat apresiasi atas keterbukaan kalian. Kalian mampu mau mengungkapkan apa yang menjadi persoalan pribadi kalian hari ini. Oleh karena itu, sini Pak ingin mengajak kalian untuk kita lihat bersama bagaimana kemampuan minat kalian untuk dalam mendasari pemilihan jurusan kalian pada hari ini. Oleh karena itu, sekarang Pak ingin bertanya kepada kalian, apakah dari selama dalam bentukan perencanaan kuliah kalian dalam pemilihan jurusan, bagaimana kondisi dukungan keluarga kalian atau dukungan sosial mengenai tentang pemilihan jurusan kalian? Kalau dari keluarga saya Pak, mendukung, tapi mereka lebih ingin saya ambil jurusan ekonomi, padahal saya lebih tertarik di psikologi. Kalau saya Pak, orang tua saya menyerahkan semua keputusan itu pada saya. Tapi saya masih bingung karena nilai saya bagus di IPS, tapi saya suka menggambar dengan desain. Kalau saya Pak, orang tua saya ingin saya jadi perawat, tapi saya takut dengan dana, saya lebih senang dengan hal-hal yang mengenai komputer Pak. Oke, baik. Di sini setelah Pak mendengarkan, Pak sudah mulai memahami apa yang menjadi permasalahan kalian. Dan Pak ingin bertanya lagi, selama kalian sekolah di SMA, sekarang kalian sedang sekolah nih. Pelajaran apa yang kalian paling sukai dan mungkin pelajaran yang kalian paling cepat pahami dari pelajaran apa coba masing-masing dari sebelum ini? Baik Pak, saya suka seni budaya dan ekonomi Pak. Kalau saya suka fisiologi dengan bahasa Indonesia Pak. Kalau saya suka informatika Pak, komputer. Oke, baik. Bapak di sini masing-masing dari masing-masing kalian Pak ini bisa melihat kecenderungan. Maksudnya kecenderungan mungkin jurusan yang cocok dengan kalian di depannya. Terlihat macam seperti adik tadi dari sukanya mata pelajaran. Sosiologi. Kecenderungannya mungkin lebih ke arah sosial. Kalau adik informatika mungkin lebih ke teknologi. Kalau adik tadi di seni, ya mungkin lebih ke desain, komunikasi dan visual. Nah, itu masih kecenderungan di situ. Oke. Nah, dari kecenderungan yang tadi, apakah kalian sudah terpikirkan belum jurusan apa kira-kira yang kira-kira cocok dengan kemampuan dan minat kalian? Kalau dari saya Pak, saya sempat berpikir psikologi dan komunikasi. Kalau saya mungkin cocok di desain komunikasi visual. Tapi Pak, saya juga ini tertarik di manajemen bisnis. Kalau saya belajar di informatika dan hal Oke, baik. Pilihan kalian ini sudah mulai jelas ya. Tapi Pak ingin mengajak sekarang kalian coba memikirkan mengenai tantangan dari jurusan yang kalian pilih, sehingga kalian tidak istilahnya tidak asal memilih jurusan.
karena kita harus tahu tantangan. Misalnya nih, untuk kalau misalnya psikologi, adik mungkin tantangannya nanti harus belajar banyak membaca, harus mencari referensi banyak, dan juga harus bisa melakukan observasi dengan baik. Kalau untuk adik Salve mungkin tantangannya untuk di desain komunikasi dan visual harus mengasah ini kreativitas dan ini Salve, adik Salve harus mengasah kreativitasnya dan juga harus mengerjakan banyak proyek. Karena proyek-proyek banyak itu harus butuh kreativitas sehingga bisa mengerjakan secara terstruktur. Kalau adik tadi mengenai tentang informatika, kalau informatika itu memang harus kuat di bidang teknologi atau komputer, sehingga adik itu harus bisa mengasah mengenai tentang bagaimana cara bermain logika dan juga harus bisa membuat pemrograman yang banyak. Apa kalian sanggup dengan tantangan yang Pak? Bisa Pak. Oke baik, kalian sudah yakin ya, sudah bisa sanggup. Jadi berarti kalian sudah siap dengan apa yang menjadi keputusan kalian ambil ya. Oke bagus. Nah supaya kalian makin yakin, Pak sarankan kalian itu harus bisa mencari informasi lebih banyak tentang jurusan yang kalian pilih. Misalnya melihat profil kampus, peluang kerja ke depan, atau pengalaman mahasiswa lah. Mungkin ada kakak-kakak kalian tuh punya relasi di luar sana, sharing lihat pengalaman mereka selama menjadi mahasiswa. Jadi kira-kira kalian sanggup tidak melakukannya dalam beberapa hari ke depan? Kalau dari saya Pak, sanggup Pak. Saya akan mencari informasi tentang jurusan psikologi dan komunikasi. Saya juga Pak, ini saya mau cari tahu lebih banyak tentang desain komunikasi visual dan manajemen. Mungkin saya Pak mencari referensi dari Oke, bagus sekali deh. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita bahas hasil pencarian kalian ya mengenai tentang informasi-informasi tentang informasi-informasi tentang mengenai tentang pemilihan jurusan kalian, sehingga dari situ kita bisa menilai secara bersama seperti kira apakah pilihan kalian itu memang sudah sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Oke, Bapak di sini sangat senang sekali melihat kalian ini mulai yakin dengan arah yang ingin dituju, sehingga tetap semangat ya, jangan semangat ya, semangat. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena kalau kita tidak mencoba hal baru, kapan kita bisa berkembang kan? Iya Pak. Jadi harus semangat. Kalian itu harus sukses ke depan. Terima kasih Pak. Oke, baik adik-adik. Nah sebelum kita akhiri sesi hari ini, Pak ingin bertanya, bagaimana perasaan dari masing-masing kalian setelah mengikuti diskusi kita pada hari ini, konseling kita pada hari ini? Saya merasa lebih tenang Pak. Sekarang saya punya gambaran lebih jelas tentang jurusan yang cocok dengan saya. Adik? Saya juga Pak, awalnya juga saya bingung, tapi setelah saya ngobrol dengan teman-teman, dengan Pak, saya mulai tahu langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Saya jadi lebih yakin Pak. Saya sudah tahu dengan apa yang saya fokuskan dan saya akan mulai mencari informasi yang lain. Oke, baik. Nah, terima kasih. Berarti kalian sangat nyaman ya di diskusi hari ini. Kalian sangat menerima dan kalian sudah setidaknya membantu kalian mengarahkan dan meyakinkan kalian memilih jurusan. Iya Pak, iya Pak. Oke. Dan sini Pak ingin menyepakati dulu beberapa hal sebagai tindak lanjut, karena kita harus membuat kesepakatan untuk pertemuan kita berikutnya. Kalian di sini Pak akan arahkan agar mencari informasi lebih lanjut mengenai tadi yang Pak sudah sampaikan tentang jurusan yang kalian minati. Cari informasi sebanyak mungkin tentang jurusan tadi, bisa dari desain, psikologi dengan informatika, cari sebanyaknya dan mencatat hal-hal penting yang menurut kalian penting. Mungkin dari jurusan itu hal-hal apa yang penting sesuai dengan minat kalian, sehingga kalian bisa kuat untuk mencocokkan dan bisa yakin untuk jurusan itu. Lalu, siap.
Oke, baik. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan membahas hasilnya tadi itu yang Pak sudah sampaikan sebelumnya. Tadi kita akan membahas sehingga kita bisa melihat apakah pilihan kalian itu semakin tepat atau tidak. Apakah kalian siap melaksanakan tugas ini? Saya Pak. Bagus. Oke. Jadi Pak di sini ingin memberitahukan kalian ya bahwa kalau memilih jurusan tidak usah terlalu terburu-buru. Tidak usah terlalu terburu-buru ya. Percaya proses, karena segala sesuatu dalam orang melangkah atau melakukan segala sesuatu di dunia ini butuh proses. Jadi jangan terlalu terburu-buru karena mau pilih misalnya jurusan ini saya suka, saya jangan nanti kalian tersesat, awas tersesat. Jadi jangan terburu-buru, pikirkan dulu, pahami dulu diri sendiri, pahami dulu kemampuan dan minat sendiri dari pribadi kalian masing-masing sehingga saya ini minat dan kemampuan ini saya sudah kenali dulu diri sendiri. Setelah itu kalau sudah kenali diri sendiri baru putuskan jurusan apa yang cocok dengan diri kalian sehingga kalian kuliah juga kalian bisa menikmati, tidak tertekan batin karena nanti takutnya kalau terburu-buru akan muncul bahasa di kemudian hari bahwa kenapa saya tidak memilih jurusan yang ini, kenapa saya tidak ini. Jangan ada kata penyesalan lah di kemudian hari. Oke? Iya Pak. Oke, baik. Sebelum kita menutup sesi hari ini, mari kita akhiri dengan doa ya, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa. Oleh karena itu, di akhir sesi hari ini kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih adik-adik sesi kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan juga jangan lupa mencatat hasil kita yang sudah suruh kalian hari itu supaya di pertemuan berikutnya ada sebagai bahan pembahasan kita. Baik Pak, terima kasih atas diskusinya hari ini Pak. Oke, terima kasih. Sekarang adik-adik boleh kembali ke tempat masing-masing.